Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan praktikum PK2 hari ini, saya akan menjelaskan, kita akan membahas tentang JavaScript, sedikit tentang JavaScript. Baik, langsung saja. Pada awal pertemuan beberapa minggu yang lalu, sudah beberapa kali mendengar tentang apa sih itu JavaScript. Nah, di sini akan dijelaskan sedikit lebih detail tentang penggunaan dan cara kerja dari JavaScript. Nah, JavaScript atau yang biasa disingkat dengan JS itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website yang kita buat menjadi lebih dinamis, tidak statis. Jadi, apabila kita ibaratkan dalam sebuah rumah, maka HTML merupakan rangka dari rumahnya, lalu CSS itu seperti karpet, sofa, dan lampu misalkan sebagai penghias dari rumah supaya rumahnya tidak kosong atau enggak hanya tembok yang enggak ada apa-apanya kayak gitu. Nah, JavaScript itu apa? JavaScript itu bahasa pemrograman yang diibaratkan ketika di dalam rumah tersebut kita dapat melakukan aktivitas seperti membuka pintu, menyalakan atau mematikan lampu. Jadi ketika misalkan malam hari, terus kita menyalakan lampu agar rumahnya lebih terang. Nah, fungsi-fungsi seperti itu yang bisa diibaratkan seperti di dalam rumah seperti itu bisa kita gunakan menggunakan JavaScript yang diterapkan di dalam file website kita. Oke, untuk pertama-tama di sini dijelaskan dulu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh JavaScript. Nah, di sini dijelaskan apa yang bisa dilakukan JavaScript. JavaScript dapat merubah konten HTML. JavaScript dapat merubah atribut HTML. JavaScript juga bisa mengubah style CSS. Dan JavaScript juga bisa menyembunyikan ataupun menampilkan HTML elemen. Nah, kemudian di Better School ini juga sudah lengkap, di mana kalian bisa menempatkan JavaScript itu di tag head, tag body, atau di external file, atau external URL, ataupun external folder. Kemudian untuk outputnya dari JavaScript itu bisa dituliskan dalam bentuk HTML output, HTML elemen, ataupun window artwork, terus di browser console. Kemudian untuk sintaks dari JavaScript sendiri ada banyak, sedikit banyak mirip dengan HTML CSS, seperti itu. Ada yang namanya string, terus number, variable, dan lain sebagainya. Nah, mungkin langsung ke penggunaan JavaScript. Nah, di sini ditunjukkan JavaScript sendiri digunakan
dengan menggunakan tag script dan diakhiri dengan tag penutup /script. Nah, untuk contohnya seperti ini. Kemudian di dalam JavaScript juga ada yang namanya function, di mana hal seperti ini juga bisa kalian temui di Python. Nah, a JavaScript function is a block JavaScript code that can be executed when called for. Jadi, kita buat function dulu dari tag script, terus dibikinkan function, lalu setelah itu kayak function tadi itu bisa dipanggil ketika dibutuhkan gitu. Nah, ini sebagai contoh function dapat dipanggil apabila ada event tertentu. Contohnya ketika user melakukan klik di button. Nah, hal itu seperti ini contohnya. Di sini ada dua tombol, yaitu yang pertama turn on the light dan turn off. Nah, di sini kan lampunya mati. Ketika kita klik turn on, maka gambar lampunya akan menyala. Ketika klik turn off, maka lampunya akan mati. Nah, ini kok bisa? Di dalam codingannya itu sebenarnya lampunya ini tuh hanya gambar. Gambar yang mana dua gambar yang berbeda. Namun, ketika kita membuat button, di mana button ini tadi mengambil elemen dari ID myImage, ya. Jadi myImage ini tuh didefinisikan dulu dari gambarnya. Jadi ketika button ini diklik, dia akan mengambil elemen dari ID myImage dan dilakukan penampilan gambar ini, gitu. Jadi yang awalnya di tag image, di mana ID-nya myImage dengan gambar bulb off, kemudian kita membuat button turn on tadi, yang turn on ini, itu kan ini. Kita mengambil elemen dari ID myImage dan mengganti gambarnya menjadi gambar yang tertera di button ini. Ini juga berlaku ketika seperti ini. Misalkan ada PID myImage misalkan. Terus di sini dituliskan get element by ID, itu bisa diganti dengan misalkan hello world gitu. Nanti yang di sini itu bisa ganti hello world kayak gitu. Nah, sama seperti ini. Dokumen get element by ID myImage. Jadi kita ngambil ID myImage untuk mengganti elemennya dengan ini, kayak gitu. Nah, ini juga bisa seperti ini. Di sini ada tag P, tag paragraf dengan ID demo. Kemudian kita membuat button di mana button ini mengambil elemen dari ID demo, kemudian diganti stylenya menggunakan ini, dirubah stylenya dengan font size menjadi 35 px. Apabila kita coba, teksnya akan menjadi lebih besar. Nah, kenapa ini kok nggak bisa kembali? Ya, karena di JavaScript-nya ketika diklik hanya membuat fontnya menjadi lebih besar. Apabila ingin mengembalikan font awalnya, maka diberikan perintah untuk mengembalikan font awalnya lagi.
misalkan. Nah, klik ini akan membesar, kemudian diklik ini akan mengecil lagi. Jadi gitu ya. Nah, JavaScript juga bisa menampilkan atau menyembunyikan HTML elemen. Oke, contoh, apabila diklik, maka akan hilang tulisannya. Nah, ini untuk menampilkan kembali, bisa kita berikan button yang lain. Nah, button sendiri itu untuk beberapa kondisi hanya memungkinkan satu operasi, di mana biasanya button itu kan untuk simpan ataupun hapus, kayak gitu nggak bisa dilakukan hapus dan simpan dalam satu tombol. Seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini, yang lainnya bisa kalian coba-coba sendiri nanti. Kemudian, untuk penulisan sintaks JavaScript sendiri, di sini ada beberapa variabel. Nah, seringkali JavaScript itu teks JavaScript menggunakan variabel pendeskripsian variabel yaitu var, let, dan cons. Di mana penulisannya sendiri untuk var juga berlaku penulisan huruf kecil semua. Begitu juga let dan sebagainya. Nah, nih. Semua variabel JavaScript harus diidentifikasi dengan nama unik. Jadi variabel JavaScript itu misalkan variabel pertama dengan menggunakan P huruf besar, maka variabel lain dengan tulisan yang sama pertama namun menggunakan huruf kecil semua itu akan berbeda. Nah, aturan umum untuk membangun nama variabel bisa diisikan huruf, angka, garis bawah, atau tanda dolar. Nama harus diawali dengan huruf, nama juga dapat dimulai dengan dolar dan underscore, dan lain sebagainya. Nah, untuk beda dari var, let, dan cons, itu seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya ruang lingkup. Sebelum masuk ke sini, itu kita belajar ruang lingkup terlebih dahulu. Dalam JavaScript itu ada namanya 3 ruang lingkup, di mana ada namanya block scope, function scope, sama global scope. Kalau block scope itu semua script JavaScript yang ada di dalam blok yang diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Itu yang disebut block scope. Kemudian untuk local scope, di mana pendefinisian variabel itu dilakukan di dalam sebuah function. Jadi, let di sini itu terletak di local scope. Begitu. Dan ada yang namanya global scope. Global scope merupakan pendefinisian variabel yang ada di luar function dan di luar block scope. Jadi biasanya itu
global scope itu pendeklarasian variabel di luar function dan juga di luar blok. Kemudian untuk function scope itu pendefinisian variabel di dalam sebuah function. Jadi ketika ada function dan di dalam function itu dideklarasikan seperti ini, itu maka disebut function scope. Nah, berbeda halnya dengan block scope. Block scope itu hanya didefinisikan di dalam kurung kerawal. Seperti itu. Nah, untuk perbedaannya, di sini penggunaan var, let, dan cons itu juga berbeda-beda. Di mana var itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel di dalam function scope. Nah, ini diberikan contoh penggunaan var dalam sebuah fungsi. Nah, jadi gitu ya. Jadi var itu digunakan di dalam sebuah fungsi. Kemudian ketika ini var merupakan keyword untuk mendeklarasikan variabel di dalam lingkup global dimanapun lebih dari satu blok. Jadi variabel var, pendeklarasian variabel var itu bisa digunakan seperti ini apabila di dalamnya sudah ada ini apa namanya action console log ini, dia ketika dilakukan action di luar ininya, maksudnya di luar fungsinya, itu akan bisa. Berbeda dengan let. Let ketika digunakan dalam suatu lingkup, maka dan di sini kan sudah ada kurung kerawal. Ketika dilakukan action lagi dengan blok yang berbeda, maka let itu tidak bisa. Namun untuk var itu bisa. Nah, let sendiri digunakan di block scope. Jadi hanya dalam satu blok. Apabila dia digunakan dalam blok lain, maka harus didefinisikan ulang. Itu. Jika untuk cons itu ini, ruang lingkupnya sama dengan block scope. Namun untuk cons sendiri itu memiliki nilai yang konstan. Jadi untuk variabel cons itu, untuk pendeklarasian variabel cons itu tidak bisa dilakukan pengubahan value atau nilai. Nah, kesimpulannya ini ya. Jadi var dan let untuk mendeklarasikan variabel di mana nilainya dapat diubah. Bedanya, var termasuk function scope, jadi tidak terbatas penggunaan bloknya, dan let termasuk block scope, jadi terbatas pada satu blok. Jika terdapat dua event pada satu fungsi akan error. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu function itu kan ada banyak blok-blok. Nah, dalam satu function itu hanya bisa digunakan satu let. Beda dengan var. Kalau di dalam satu function digunakan var, maka action-nya itu bisa banyak. Kemudian cons adalah kata kunci yang mendeklarasikan variabel di mana nilainya adalah konstan, sehingga tidak dapat diubah. Jika diubah akan menjadi error atau tidak data berfungsi. Nah, untuk perbedaannya seperti itu.
Untuk contohnya nanti bisa dicoba sendiri ya. Di sini juga sudah tertera CS Lite, CS Bronze. Kemudian untuk CS aritmatika itu nanti juga mirip-mirip dengan Python penggunaannya. Kemudian mungkin masuk ke array. Di sini. Nah, di sini function JS itu ini JavaScript function is execute when something dipanggil. Jadi di sini ada beberapa action di mana nanti untuk memanggil semua function yang ada di dalamnya itu hanya perlu memanggil function ini. Untuk penulisan function sendiri ya seperti biasa dideklarasikan fungsinya apa, kemudian variabel yang di dalamnya, kemudian diberikan kurung kurawal sebagai pembuka dan juga penutup. Nah, di sini ada dua hal yang seringkali tricky, di mana ada yang namanya JS Object dan ada yang namanya JS Array. Nah, untuk perbedaan sendiri, itu seperti ini. Jika objek itu diartikan sebagai tujuan atau benda, dan array itu diartikan sebagai susunan. Nah, JavaScript hampir semua yang ada di dalamnya adalah objek. Hanya saja yang membedakan objek dengan array adalah ketika objek itu untuk menampilkan list dalam bentuk string atau kata. Jika berbentuk array, maka akan berbentuk number atau angka. Nah, di sini juga ada example-nya. Di sini diberikan contoh apabila array itu menggunakan kurung siku. Dan jika objek itu menggunakan kurung kurawal. Nah, untuk pembedanya sendiri, ibarat kata kalau di array itu sama seperti tag HTML itu ordered list atau all. Jika objek itu sama dengan unordered list. Jadi di sini tidak ada aturan di mana ini nomor 1, ini nomor 2, atau ini nomor 3. Hanya saja di sini didefinisikan color 1, color 2, color 3. Apabila di dalam array itu otomatis terorder gitu loh. Jadi value 1, value 0 itu red, value 1 itu white. Dan kita apabila memanggil array di dalam ini, itu kita bisa mendefinisikan misalkan array 1. Nah, itu nanti munculnya apa? Sesuai dengan order list yang ada di sini. Namun di sini tidak bisa. Jadi kita harus mendefinisikan per kata gitu ya. Seperti itu bedanya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Dan ini masih banyak
materi tentang CS yang lain, silakan nanti dicoba sendiri. Untuk penggunaan CS sendiri di dalam website memang tidak terlalu sering digunakan, walaupun untuk beberapa website apabila menginginkan kedinamisan dari website, apabila ingin klik sana sini itu bisa menggunakan tag JavaScript, maksudnya bahasa JavaScript. Namun untuk materi-materi JavaScript yang lain bisa dipelajari sendiri nantinya. Silahkan dicoba-coba. Kemudian untuk pertemuan kali ini, hari ini saya juga akan membahas tentang instalasi SAMPIPI. Untuk materi JavaScript yang tadi, silakan dicoba-coba dan dibaca tentang data type, function, dan lain sebagainya. Apabila nanti ada hal yang ditanyakan, silakan disampaikan di grup, karena ini tidak mungkin dibahas semuanya. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, mungkin masuk ke instalasi SAMPIPI, dan mungkin minggu depan akan masuk ke PHP. Seperti itu ya. Mungkin nanti akan coba saya buatkan contoh penggunaan JavaScript di dalam HTML, dan nanti akan diletakkan di e-learning gitu ya. Oke, untuk JavaScript, kalau dari saya cukup sekian. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan. Kemudian untuk instalasi SAMPIPI, silakan dibuka di halaman ini, di halaman Apache. Karena sepertinya untuk instalasi SAMPIPI ini sudah di awal, mungkin ini sedikit mengulang. Bagi teman-teman yang lupa untuk prosesnya, itu silakan download di sini. Tinggal nanti diinstal sesuai dengan itunya, device-nya. Apakah Windows atau pakai Linux atau pakai macOS. Gitu. Nah, kemudian mungkin untuk pertemuan minggu depan akan membahas tentang PHP. Dan untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian dari saya. Sebagai penutup, tugasnya adalah untuk install SAMPIPI untuk bagi yang belum. Dan silakan dipelajari lebih lanjut terkait penggunaan materi-materi JavaScript yang lain. Dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.